Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Shalom saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami berterima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami, sucikan kami Tuhan. Urapi kami, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan urapi setiap kami yang mendengar. Segala gangguan apapun Tuhan patahkan dalam nama Yesus. Kami serahkan acara ini dari awal sampai selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah pintu gerbang hidup. Pintu gerbang adalah pintu masuk sekaligus pintu pertahanan sebuah kota atau negara, di mana kalau musuh mau menyerbu kota itu, dia harus membongkar pintu gerbang yang tertutup. Pintu gerbang yang sudah terbongkar berarti pertahanan pertama kota atau negara tersebut sudah tidak ada. Maka akan terjadi pertempuran di pintu gerbang. Akhir pertempuran itu menentukan keselamatan kota atau negara tersebut. Demikian juga ada pintu gerbang hati manusia. Musuh manusia adalah iblis yang bisa berbentuk apa saja. Dengan membongkar pintu gerbang hati manusia, iblis sudah mendapat 1 poin untuk melakukan serangan selanjutnya. Mari kita membaca terlebih dahulu Hakim-Hakim 5 ayat 8. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai atau tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. 2 hal yang akan kita bahas berkaitan dengan pintu gerbang ini. Yang pertama, di mana Yesus disembah dan ditaati, iblis dihalangi di pintu gerbang. Saya awali sebuah kesaksian. Tanggal 28 Desember 1925, di hutan Myar, India, seorang bernama Jiddu Krishnamurti berumur 28 tahun berkhotbah sebagai dewa di hadapan kurang lebih 6.000 orang, dan banyak orang menyembahnya sebagai ilah atau dewa. Beberapa waktu kemudian guru Krishnamurti ini, yaitu Nyonya Annie Besant, umurnya sudah 80 tahun,
akan membawanya keliling Amerika. Pada waktu itu Amerika dalam kondisi bagus rohaninya. Mayoritas Kristen dan Yahudi menyembah Allah Israel. Beda dengan keadaan sekarang. Pada saat memasuki pintu gerbang AS, pelabuhan New York, Krishnamurti mengalami perlawanan rohani. Dia merasakan ada sesuatu di udara yang begitu kuat, walau tidak kelihatan, menentang dia. Bicaranya mulai ngawur, dan akhirnya jadwal khotbahnya di seluruh Amerika batal. Rencana jahat iblis hancur. Iblis gagal masuk pintu gerbang AS. Di mana Allah disembah dan ditaati, iblis dihalangi di pintu gerbang. Tetapi ingat, ada saatnya dengan seizin Allah, pintu gerbang hidupmu dibuka seperti Ayub. Tetapi kendali tetap dipegang Allah. Untuk apa? Untuk melatih kita berperang, agar tidak menjadi lemah, tetap dalam keadaan siaga menghadapi musuh, dan tetap mengandalkan Tuhan. Untuk melatih kita berperang, Ayub 7 ayat 1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Mazmur 144 ayat 1. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Seorang prajurit tidak saja dilatih untuk menjaga stamina tubuhnya biar tetap sehat dan kuat, tetapi sesekali mereka mengadakan simulasi bagaimana menghadapi sebuah pertempuran dan bisa menang. Dengan selalu siap menghadapi masalah hidup ini, kekuatan dari Allah, kita dibawa semakin hari semakin kuat. Tapi dalam kisah ini Israel lemah. Mengapa? Kembali ke ayat emas kita. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai atau tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hakim-Hakim 2 ayat 2. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kau robohkan. Tetapi kamu tidak mendengar firman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian? Hakim-Hakim 2 ayat 13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Memilih Allah baru artinya memperlakukan apapun atau siapapun seperti Allah. Ketika Israel menukarkan Allah yang Esa dengan Baal dan Asitoret, maka persekutuan dengan Allah terputus. Jika persekutuan dengan Allah terputus, persekutuan yang benar dengan sesama pun tidak ada. Israel tidak bisa bersatu. Tidak bersatu, tidak ada kekuatan untuk melawan musuh. 20 tahun mereka ditindas orang Kanaan. Raja Kanaan, Raja Yabin,
tanpa bisa berbuat apa-apa. Dikatakan perisai dan tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Perisai dan tombak berbicara tentang senjata untuk berperang. Seharusnya 40.000 orang bersenjata bisa menjadi pasukan militer yang besar untuk membebaskan diri dari penindasan musuh. Tetapi mereka tidak berdaya sebab tidak dipersenjatai. Senjata mereka sudah dilucuti. Bagaimana keadaan mereka? Jika pintu gerbang sudah dibobol musuh, lalu musuh masuk untuk menghabisi mereka, dan mereka tidak mempunyai senjata, saudara, jangan memilih Allah baru. 2021 masih banyak yang harus kita hadapi. Kita tetap membutuhkan kekuatan dan perlindungan Tuhan, bahkan selama kita hidup. Bagian yang kedua, dari Mesir ke Kanaan. Hakim-Hakim 2 ayat 1. Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir, dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ada 2 hal yang kita lihat di sini, bahwa itu janji Tuhan adalah janji yang kekal. Dikatakan, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Sampai hari ini janji itu masih berlaku untuk seluruh keturunan Abraham. Walau berapa kali kita mengkhianati Dia, asal kita bertobat dan kembali kepadanya, janji ini tetap berlaku. Dia tetap pegang janjinya untuk membawa kita ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, Kanaan. Janji ini adalah janji yang dapat dipercaya. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudara, walau keadaanmu saat ini kelihatannya tidak baik, bisakah saudara tetap percaya kepada janjinya? Jangan pandang masalahmu, pandang janji Tuhan kepada kita. Jangan pandang gelombang ombak yang begitu besar, pandang Yesus yang menjadi juru selamat kita, yang berjanji bukan manusia, tetapi Allah yang selalu pegang janjinya. Kalau diberkati Tuhan, kalau dalam keadaan sehat, mudah bagi kita untuk percaya. Tetapi bila keadaan sebaliknya, dalam pergumulan, kita membutuhkan perjuangan untuk terus bisa percaya kepada Dia, untuk bisa tetap mengandalkan Dia, sampai semuanya menjadi indah pada waktunya. Ada apa di Mesir? Perbudakan, penderitaan, kerja keras untuk orang asing, orang Mesir. Kita mungkin ada yang masih seperti di Mesir di tahun 2020.
melarat, sakit, kerja mati-matian tidak ada hasilnya, habis, rumah tangga kacau, tidak ada damai sejahtera. Tetapi Dia berjanji membawa kita masuk Kanaan 2021 dengan berpegang pada janjinya. Mari masuki 2021 dengan janji Tuhan. Jika sudah lama engkau berada di Kanaan, tetaplah waspada. Sebab iblis selalu menunggu saat yang tepat, waktu kita lengah, terus hidup dalam persekutuan dengan Allah. Seorang nabiah yang bernama Deborah dan hakim non-militer yang ditunjuk Allah untuk memimpin Israel. Dia membawa Israel hidup takut kepada Allah, sehingga persekutuannya dengan Allah terjalin indah. Israel pun bersatu. 10.000 orang dengan sukarela maju bersama, termasuk Deborah, melawan musuh Yabin, raja Kanaan dan tentaranya, dengan 900 kereta besinya dikalahkan. Israel menang. Tadinya 40.000 orang tidak berdaya terhadap musuh. Betapa dahsyatnya persatuan itu. Mazmur 133 ayat 1-3. Saya baca ayat pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Karena di situ Tuhan memerintahkan turun berkat untuk orang-orang yang hidup bersama dengan rukun. Pengkhotbah 4 ayat 12. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jaga persekutuan dengan Allah. Secara otomatis hubungan yang benar dengan sesama akan terjalin. Jangan pernah memilih Allah baru. Taati Allah yang esa dengan segenap hati, maka pintu gerbang hidupmu akan terjaga. Jika Dia izinkan kita berperang, kendali tetap ada di tangannya. Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Bersama Yesus ujung-ujungnya kita pasti menang. Sakitmu pasti sembuh, anakmu kembali kepadamu, suamimu, istrimu pulang ke rumah, keuanganmu dipulihkan. Ada damai sejahtera yang kau rasakan. Lakukan yang terbaik yang menjadi bagianmu. Bagian Tuhan itu urusan Tuhan. Saudara, nikmati perjalanan hidup ini dalam tuntunan Tuhan. Dari Mesir ke Kanaan, pintu gerbangmu dijaga oleh Tuhan. Pintu gerbang hidup pertama, di mana Allah ditaati dan disembah. Iblis dihalangi di pintu gerbang. Jangan memilih Allah baru, nanti kekuatanmu hilang dan senjatamu dilucuti, tidak berdaya, kalah. 2. Dari Mesir ke Kanaan, janji yang kekal dan terpercaya. 2020 masih seperti di Mesir, masuki 2021 seperti janjinya, Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Banyak kejadian di sekitar kita, tetapi percayalah, janji Allah ya dan amin, yang akan menyertai kita, melindungi kita, menikmati berkat-berkat
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Tuhan sangat peduli dengan hidup kami. Kami mau tetap taat dan menyembah Tuhan, satu-satunya Juru Selamat kami. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jika Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Teguhkan iman kami. Ampuni kami yang masih sering memandang masalah kami, yang masih ketakutan dengan segala apa yang terjadi dalam hidup ini, dalam orang-orang di sekitar kami. Karena kami memiliki Engkau, ya Allah. Haleluya. Pintu gerbang hidup kami, Tuhan yang menjaga. Kalau Tuhan izinkan kami berperang dengan masalah-masalah yang ada, kami percaya ujung-ujungnya kami akan menikmati kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Teguhkan iman kami. Ampuni segala keraguan dan kebimbangan kami, segala gerutu dan omelan. Ajari kami tetap bersyukur bahwa Engkau akan membuat semuanya indah pada waktu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Oh Tuhan, keadaan yang semrawut di negara kami, orang-orang yang begitu jahat, yang tidak mendukung presiden kami. Ampuni Tuhan. Biar program pemerintah untuk menyelamatkan bangsa ini berjalan dengan baik. Rencana-rencana jahat Tuhan yang menggagalkan. Terima kasih Yesus. Pembagian vaksin juga berhasil dengan baik dan bekerja dengan baik. Kami juga berdoa untuk staf medis, sukarelawan yang menangani COVID, musuh yang tidak kelihatan ini. Kami percayakan hidup mereka, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Biar kami menikmati kemenangan demi kemenangan. Lindungi Tuhan. Selamatkan, bentengi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, diberkatilah engkau, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah apapun yang engkau kerjakan akan berhasil bersama-sama dengan Yesus. Diberkatilah pelayananmu, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.
kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.